Tapi dari sisi pekerja gini, mereka yang tidak dikembalikan haknya, itu yang jadi concern kita juga. Sebelum kemudian orang kan mikirnya gini, wah jangan dong. Mereka aja yang udah lebih dulu bertahun-tahun ikut tapera aja duitnya nggak balik. Gimana kita nih yang belum mulai nih 2027? Boleh dong ada kekhawatiran itu. Betul. Kalau menurut Mbak Yanti sendiri, problemnya sebetulnya ada di mana sih? Kenapa itu bisa nggak balik? Oh, bisa nggak balik. Jadi saya kebetulan juga baca ya laporan keuangannya BP Tapera ya. Jadi seluruh simpanan nasabah atau simpanan peserta ditambah modal simpanan peserta sekarang itu mungkin udah berapa juta tuh peserta ya dari PNS. Dulu pemerintah udah ngasih APBN udah mengeluarkan di awal di 2018 itu 2,5 triliun untuk modal awalnya Tapera. Okay. Terus pemindahan aset dari Bappertarum 11,88 triliun. Ya, terus ada satu lagi sebenarnya kalau kita lihat di websitenya di keterangannya Tapera bahwa mereka nggak pakai tuh duit itu untuk operasional. Tetapi ada satu lagi FLPP namanya. FLPP itu adalah alokasi yang disediakan oleh APBN untuk membantu pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik. Jadi yang sebenarnya selama ini diputar-putar untuk membiayai kredit perumahan KPR, KRR, KBR itu sebenarnya dari dana FLPP. FLPP itu. Kalau kami dan itu jumlahnya itu sangat besar sekali. Kalau menurut keterangan Ditjen Pembendaharaan Negara yang bisa teman-teman lihat itu jumlahnya sampai kuartal pertama 2024 itu udah 102 triliun lebih. Oh wow. Itu yang sebenarnya diputar-putar. Jadi kalau tabungannya para pensiunan yang tabungannya para PNS yang tadi di awal ada 11,88, anggaplah pemindahan aset itu sekarang ada di mana, dipakai buat apa? Muncul nggak di dalam laporan keuangan mereka? Nah itu menarik untuk dilihat. Nah persoalannya ada di mana? Kalau kami melihat persoalannya ada dua, Mbak Livi. Jadi yang pertama regulasinya sendiri bermasalah. Oke. Yang kedua itu BP Taperanya sendiri bermasalah. Regulasi. Oke, aturannya dan BP Taperanya. Ya. Kita breakdown satu-satu. Dari sisi aturannya apa yang bermasalah? Kalau kita lihat ya itu kan induknya ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ya. Tentang perumahan rakyat itu, tabungan perumahan rakyat ya. Di situ dijelaskan bahwa akan dibentuk BP Tapera. Kemudian ada yang namanya komite etik. Ada mobilisasi dana dari masyarakat. Tetapi gini, kebayang nggak? Uang dimobilisasi dari kita, disuruh nabung, tapi tidak ada unsur masyarakat yang terlibat ketika merencanakan undang-undang itu. Tidak ada unsur masyarakat yang dimasukkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tabungan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi di Komite Tapera itu sendiri, ada namanya Komite Tapera yang menjadi pemegang kekuasaannya, kebijakannya Tapera itu ya. Itu Komite Tapera ini terdiri dari kementerian. Dan hanya satu orang profesional yang ditunjuk oleh presiden. Jadi kita sebagai masyarakat yang punya tabungan itu nggak punya ruang sama sekali untuk kemudian mengontrol uang kita itu mengawasi ya diinvestasikan kemana, resikonya seperti apa. Jangankan Tapera ya, kalau kita merujuk pada BPJS aja. BPJS itu paling tidak menurut saya walaupun BPJS masih punya banyak persoalan, BPJS itu punya yang namanya Dewan DJSN yang di dalamnya ada unsur masyarakat. Tetapi kalau Tapera ini nggak ada sama sekali gitu loh. Nah, ruang itu yang sebenarnya sangat membahayakan ya, sehingga itu rawan banget nih. Ini rawan sebenarnya tabungan Tapera ini rawan disalahgunakan kalau menurut saya.